Halo semua, kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang kisah kehidupan para rasul suci. Sudah beberapa rasul yang kita baca, ada Rasul Petrus, ada Rasul Paulus, ada Rasul Andreas. Nah, sekarang kita akan membaca dari kehidupan dan penderitaan dari sang Rasul Suci dan pemberita Injil Yohanes sang teolog. Yohanes juga merupakan murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mulai sang Rasul Suci ini diperingati oleh Gereja Kudus pada setiap 8 Mei dan 26 September. Jadi Gereja Ortodok penuh dengan sejarah-sejarah di luar Alkitab, ya, selalu ditulis dari kehidupan martir, perjalanan orang-orang kudus, pejuang iman, selalu ditulis di dalam buku yang namanya Sinaksarion. Nah, Sinaksarion ini sudah ditulis semenjak tahun 90, berarti sudah sama usianya dengan surat Rasul Injil Yohanes sendiri, ya. Baik, kita baca. Oh Yohanes, terimalah sekarang pekerjaanmu. Biarlah semua orang mendengar bahwa bukanlah suatu kesia-siaan, bahwa dulu engkau selalu menyandarkan kepalamu di dadaku. Buatlah saluran-saluran air untuk semburan mata airku, yang dari situ aliran air kasihmu akan mengenyangkan setiap orang. Dengan lidahmu yang bagaikan cangkul yang menggali parit bagiku, lihatlah, aku pasti datang bila engkau menginginkannya. Lalu memberi minum, aku menyirami benih-benihmu. Sebarkanlah kata-katamu seperti biji-biji kernel. Maka aku akan menumbuhkan serta memenuhi tuaianmu. Akulah yang mengerti isi hati manusia. Sang Rasul Suci dan pemberita Injil Yohanes. Pemberita Injil Yohanes sang teolog adalah anak pasangan Zebedius dan Salome. Salome adalah anak perempuan Yusuf sang tunangan Maria. Jadi artinya Yohanes ini adalah cucu dari Yusuf, ya, tunangan Maria. Jadi cucunya ini. Jadi Yusuf memperanakkan Salome, Salome memperanakkan Yohanes. Nah, jadi Yusuf yang sang tunangan Maria dan istrinya juga punya 4 anak laki-laki. Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem, yang menulis surat Yakobus, kemudian Yoses, Yudas, dan Simeon, dan 3 anak perempuan, Esther, Marta, dan Salome. Ya, jadi Yusuf ini punya 6 anak, ya. Jadi yang wanita Esther, Marta, dan Salome. Nah, Salome inilah kemudian yang memperanakkan Yohanes. Yohanes dipanggil dari pekerjaannya sebagai penjala ikan untuk memberitakan Injil. Ketika itu Tuhan kita Yesus Kristus sedang berjalan sepanjang tepi laut Galilea untuk memilih rasul-rasulnya dari antara para nelayan.
Sebelumnya dia telah memanggil dua bersaudara Petrus dan Andreas. Ketika kemudian dia melihat dua bersaudara yang lain, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes. Oh, Yusuf tunangan Maria istrinya. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang sedang menambal jaringnya di dalam perahu bersama ayahnya. Lalu Tuhan juga memanggil mereka dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Yesus Kristus. Jadi Yakobus dan Yohanes. Jadi Yakobus dan Yohanes ini kakak beradik, anaknya Salome. Sementara ada juga Yakobus yang merupakan anak Yusuf. Nah, ini sering dibingungkan ya. Jadi Yakobus yang anak Yusuf ini adalah Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem pertama. Sementara Yakobus dan Yohanes saudara-saudara, dua saudara yang anaknya Salome ini sudah menjadi martir pada tahun 43 ya. Ketika dipenggal oleh Raja Herodes, ini Yakobus ini. Ya. Anak-anak Zebedius dan Salome yang sedang menambal jaringnya di dalam perahu bersama ayahnya. Lalu Tuhan juga memanggil mereka dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti Yesus Kristus. Pada awal mula panggilan pelayanannya, Yohanes dijuluki anak-anak guru oleh Tuhan karena teologi yang disampaikannya akan terdengar seumpama guru yang membahana ke seluruh dunia dan memenuhi seluruh bumi. Yohanes meneladani gurunya yang terberkati, mempelajari kebijaksanaan yang keluar dari mulutnya. Dan dia sangat disayangi oleh Kristus karena perkataannya yang jujur dan kemurniannya. Tuhan menghargai dia karena dia adalah yang paling adil di antara ke-12 murid. Dan dia salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengannya. Yang kepada mereka, Tuhan sering mengungkapkan misteri-misteri ilahi. Ketika dia akan membangkitkan anak perempuan Jairus, dia tak mengizinkan murid-murid menemaninya selain Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika dia berdoa di taman di sana dia juga tidak tanpa Yohanes kepada para muridnya yang lain. Dia berkata, "Duduklah di sini sementara aku akan pergi dan berdoa di sana." Lalu dia membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedius. Matius 26 ayat 36 sampai 37. Yakobus dan Yohanes juga ketika dia ingin menunjukkan kemuliaan kealahannya di atas gunung Tabor. Tuhan juga hanya membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saja. Sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes tidak pernah terpisahkan dari Kristus. Kasih yang agung dan dari Sang Kristus kepada Yohanes terbukti secara nyata bahwa dia seringkali diizinkan untuk menyandarkan kepalanya di dada Yesus ketika mereka sedang bersantai. Lalu pada perjamuan malam mistika, ketika itu Tuhan menubuatkan pengkhianatan yang akan dialaminya dan para murid saling menatap lalu kepada yang lain dalam kebingungan, heran dan bertanya dalam hati, siapa yang dimaksudkan itu? Yohanes menyandarkan kepalanya di atas dada Sang Tuhan terkasih, sebagaimana dia sendiri menyatakan dalam Injilnya. Lalu bersandarlah di atas dada Yesus satu dari antara murid-muridnya, yaitu dia yang Yesus kasihi. Maka Simon Petrus memberi isyarat kepadanya agar dia menanyakan siapakah orang yang dimaksudkan. Dia sambil bersandar di dada Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, siapakah dia?"
Yohanes 13 ayat 25 sampai 23 sampai 25. Karena Tuhan sedemikian mengasihi Yohanes, maka hanya dia saja yang dapat dengan bebasnya meletakkan kepala di atas dada Tuhan dan berani bertanya terus terang kepadanya tentang rahasia itu. Yohanes juga menunjukkan balasan kasihnya kepada sang guru terkasih itu, melebihi para rasul lainnya. Pada saat penderitaan yang dengan sukarela di jalan Kristus, semua murid-muridnya kabur dan meninggalkan gembala mereka. Hanya dia sendirilah yang menyaksikan semua siksaan-siksaan yang dialami Kristus. Menderita bersamanya di dalam hatinya, menangis dan meratap bersama yang selalu suci perawan Maria, Ibu Tuhan. Bersama-sama mereka berdua tidak meninggalkan Yesus dan tetap berada di sisi anak Allah yang menderita bagi kita sampai Sang Juru Selamat mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu dia diberikan oleh Tuhan sebagai anak kepada yang suci perawan Maria. Akan tapi ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri di dekatnya, dia berkata kepada ibunya, "Hai wanita, lihatlah ini anakmu." Kemudian dia berkata kepada muridnya, "Lihatlah itu ibumu." Dan sejak saat itu murid tersebut menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan dia menghormatinya sebagai ibunya sendiri dan melayaninya dengan penuh hormat. Ketika daratan-daratan di bumi dibagi di antara para rasul, Yohanes menjadi sedih ketika dia mendapatkan undi terakhir, yaitu wilayah Asia Kecil. Lalu dia sangat berkeluh kesah. Dengan berlinangan air mata dia terpuruk tak berdaya di lantai sambil memberi hormat kepada semua rasul. Petrus kemudian mengangkatnya dengan tangan agar kembali tegak berdiri. Katanya, "Kami semua telah menganggap engkau seperti seorang ayah, dan kesabaranmu untuk bertahan adalah merupakan teladan dan dukungan bagi kami. Mengapa kamu menyusahkan kami dengan tindakanmu seperti ini sehingga mengacaukan hati kami semua?" Yohanes menjawab sambil menangis dan mengerang dengan pahitnya, "Aku telah berdosa, saudara-saudara. Baru saja aku mendapat penglihatan kalau bahaya tenggelam di laut telah menunggu di hadapanku." Yaitu saat undi wilayah Asia jatuh menjadi bagianku, aku tetap menerimanya meskipun dengan sangat berat. Aku tidak mampu mengingat kembali ketika Tuhan kita berkata, "Tidak akan ada sehelai rambut pun di kepalamu binasa, karena tidak ada sehelai rambut pun aku akan terlepas tanpa seizin Allah." Oleh karena itu, aku memohon kepadamu, saudara-saudara terkasih, berdoalah bagiku di hadapan Tuhan, agar Dia mengampuni dosa ini. Kemudian semua rasul berdiri menghadap ke timur dan meminta Yakobus, saudara Tuhan, untuk memanjatkan permohonan. Ketika hal itu telah dilakukan, lalu mereka semua mengambil gilirannya berdoa sesuai dengan urutan senioritas, lalu saling berpelukan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya masing-masing berangkat dalam damai dengan bagian wilayah yang telah menjadi tugasnya, serta kepada masing-masing ditugaskan seorang rasul dari antara 70 rasul sebagai pembantu mereka. Akan tetapi Rasul Yohanes tidak segera bersiap ke Asia Minor, melainkan masih merawat Sang Theotokos sampai Sang Theotokos beristirahat dalam hormat dan kemuliaan. Pada hari di mana para rasul mengambil tubuh Sang Theotokos yang suci dan berharga untuk dikubur, jenazah suci Yohanes maju ke depan tandu jenazah sambil membawa tongkat bangsawan, lambang kekuasaan yang bersinar dengan cahaya yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada yang selalu suci Sang Perawan Maria, ketika mengabarkan translasinya dari bumi ke surga.
Berikut adalah catatan Jana Suci Prokorus, satu dari 7 diakon, mengenai sang Rasul Suci dan pemberita Injil yang terkasih Yohanes sang teolog. Keberangkatan dan kecelakaan kapal. Kepadaku Prokorus jatuh undi untuk mengikuti Yohanes setelah penderitaan dari kebangkitan Tuhan. Yohanes tetap tinggal di Yerusalem dekat Sang Theotokos dan menjadi pemberi dukungan bagi orang Kristen di sana. Sesudah tidurnya Sang Theotokos, kami berangkat dari Yerusalem ke Jopa dan tinggal di sana 3 hari di rumah Tabita. Lalu sebuah kapal masuk dari Mesir penuh dengan muatan kain tenun dan membongkar muatan itu sebelum arah barat. Maka kami naik kapal di Jopa lalu berlayar ke tengah laut, tinggal di ruang muatan di dalam kapal. Yohanes kemudian mulai menangis dan berkata kepadaku, Prokorus, anakku, kesengsaraan besar dan bahaya sudah menungguku di laut, yang amat sangat menimbulkan penderitaan bagi jiwaku. Namun demikian, baik aku akan tetap melanjutkan perjalanannya hidup ataupun akan terbunuh oleh bahaya itu. Allah tidak memberitahukannya kepadaku. Meskipun demikian, jika kamu berhasil bertahan hidup di laut, bawalah dirimu menuju kota Efesus di Asia dan tetaplah di sana selama 3 bulan. Jika pada akhir dan masa itu aku berhasil tiba di kota, maka kita akan melanjutkan misi kita. Namun apabila aku gagal datang, maka pulanglah kamu ke Yerusalem kepada Yakobus saudara Tuhan. Dan apapun yang dia perintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Kemudian sungguh-sungguh hal itu terjadi, suatu prahara besar muncul pada jam ke-10 di hari itu, atau 4 sore. Dan berlanjut sampai malam, sampai 3 pagi. Ketika kapal tenggelam dan semua yang ada di dalamnya terlempar ke dalam ganas gelombang laut, masing-masing berpegangan pada apapun juga yang didapat dari serpian-serpian kapal yang bisa mereka dapatkan. Dan pada jam ke-6 di hari itu, jam 12 tengah hari, laut menghempaskan kita semua ke pantai, yaitu 42 jiwa, di suatu tempat kira-kira 1 mil dari Seleusia, dan hanya Sang Suci Yohanes yang hilang di laut. Kami semua terlentang di atas tanah kering dan belum memungkinkan bagi kami untuk berbicara satu kepada yang lain. Karena kami begitu dikuasai oleh rasa lapar, takut, dan tenaga yang habis terkuras. Kami tergeletak oleh rasa lapar, takut, dan tenaga yang habis terkuras. Kami tergeletak di sana dari jam ke-6 sampai jam ke-9 atau jam 3 sore. Kemudian sedikit demi sedikit kami mulai sadar, lalu kami pergi ke Seleusia. Setelah trauma dari kecelakaan kapal itu, kami mencari roti dari penduduk setempat, lalu kami makan. Setelah bertahap, ketakutan kami mereda, dan orang-orang lain yang terdampar bersama kami mulai bangkit melawanku, mengucapkan kata-kata jahat. Orang yang bersamamu adalah tukang tenung yang melemparkan kutuk kepada kita, supaya dia bisa menguasai muatan kapal. Sekarang, dia telah merampoknya lalu menghilang. Dan kami tidak tahu apa yang telah terjadi, dan karena kamu sebelumnya bersama-sama dengan dia, maka kami tidak mengizinkanmu untuk meninggalkan kota ini, karena kamu pantas untuk mati. Beritahu kami di mana si penipu itu berada. Lihat, semua yang dari kapal telah selamat kecuali orang itu. Sekarang di mana dia? Orang-orang itu kemudian mulai menghasut seluruh kota untuk melawanku. Merasuki pikiran mereka dengan kebohongan,
Maka aku kemudian ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Hari berikutnya gubernur kota itu membawaku ke tempat umum dan mulai menanyaiku dengan kasar. Siapakah kamu dan agama apakah kamu? Apa pekerjaanmu? Siapa namamu? Beritahu semuanya kepada kami sekarang sebelum kami memvonismu. Aku menjawab membela diri, aku dari Yudea. Aku berkepercayaan iman Kristen, namaku Prokorus. Aku dan teman-teman seperjalananku yaitu pendakwaku adalah penumpang yang mengalami kecelakaan kapal. Hakim sipil itu bertanya, bagaimana? Kamu semua dapat mencapai darat kecuali temanmu itu? Mengapa hal itu menjadi tuntutan kawan-kawanmu lainnya? Karena menganggap kamu berkonspirasi, karena hanya kamu sendirilah yang dapat ditemukan di antara para pelaut itu. Sehingga tidak ada yang curiga, sementara orang yang satunya telah membawa kabur uang dan muatan kapal tersebut. Oleh karena itu maka engkau adalah seorang kriminal yang dinyatakan bersalah menumpahkan darah orang tidak bersalah, sehingga layak untuk dibunuh. Sungguh pun barangkali temanmu itu telah ditelan laut dan keadilan ilahi disediakan bagimu sehingga hidupmu mungkin akan berakhir di kota ini. Oleh karena itu beritahukanlah kepadaku dengan sebenar-benarnya di manakah kawanmu itu berada. Ketika ku dengar perkataannya itu, aku berkata menjawab dengan menangis dan meratap, aku ini seorang Kristen, murid seorang Rasul Kristus. Ketika itu Tuhan telah memberitakan perintah kepada ke-12 Rasulnya untuk pergi ke seluruh dunia, mengajar dan membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah Kristus naik ke surga, para rasul lalu berkumpul dan membuang undi, membagi wilayah-wilayah pelayanannya di mana masing-masing diteguhkan Allah untuk mengabarkan Injil. Guruku Yohanes mendapatkan undi di wilayah Asia Kecil, dan pada saat itu ia merasakan bahwa undi pilihannya itu akan menjadi sesuatu yang amat sangat menyusahkan. Lalu sejak itu ia menjadi ragu. Juga kepadanya dinyatakan melalui ilham bahwa dia telah berdosa sehingga dia akan dihukum oleh laut. Dia mengatakan hal itu padaku sebelum segala sesuatunya terjadi. Lalu hal itu betul-betul terjadi seperti yang dia telah katakan. Dan juga berkata kepadaku bahwa dimanapun aku berhasil mendarat, aku harus berada di situ selama beberapa hari. Dan bila dia datang, kami akan dapat memenuhi perintah guru kami. Akan tetapi bila dia tidak datang sampai periode waktu tertentu, maka aku harus kembali ke kampung halamanku, Yudea. Sebagaimana dapat engkau saksikan sekarang ini, guruku bukanlah seorang tukang sihir. Demikian juga aku bukan tukang sihir, kami adalah orang Kristen. Adapun pada waktu itu seorang pejabat tinggi bernama Seleucus yang berpangkat dan terkenal datang dari Antioquia untuk urusan resmi. Dia juga mendengar tentang kasusku lalu memerintahkan si hakim untuk membebaskanku. Oleh karena itu aku dibebaskan, maka aku meninggalkan kota itu. Aku berjalan 40 hari sampai aku tiba di Mereotis yang ada di tepi laut. Dekat pantai tersebut terdapat sebuah penginapan, lalu aku tinggal sementara di situ. Di sana aku berada dalam penderitaan dan kemalangan besar. Kemudian aku menjadi sangat mengantuk lalu tidur lelap. Dan pada saat aku membuka mata, kulayangkan pandangan keluar ke arah laut dan lihatlah, sebuah gelombang besar mengempas ke pantai, melemparkan seorang. Aku dengan tergesa-gesa datang untuk menolongnya.
Masih segar di ingatanku pengalaman mengerikanku di laut. Saat aku menegakkannya dari pasir, ternyata kami telah saling mengenal satu sama lain. Lalu kami berpelukan, menangis keras sekali, dan berterima kasih kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Yohanes secara bertahap mulai sadar diri. Lalu kami saling menceritakan pengalaman masing-masing. Dia menceritakan kepadaku kisahnya selama 40 hari, 40 malam di tengah laut diombang-ambingkan ombak. Lalu giliranku bercerita padanya apa yang menjadi penderitaanku di tangan para teman seperjalananku korban kapal karam. Sekarang di Efesus. Sesudah itu kami masuk ke kota Mareotis mencari roti dan air, dan di sana kami makan dan minum. Kami kemudian mengambil jalan ke Efesus. Kami kemudian mengambil jalan ke Efesus, dan ketika kami tiba di kota itu, kami tinggal sementara waktu di tempat yang disebut tempat Artemidus. Di dekat situ adalah kediaman wali kota Dioskorides. Yohanes menengok kepadaku dan berkata, "Prokorus, anakku, sejak sekarang jangan seorang pun penghuni kota ini mengetahui siapa kita ataupun apa urusan kita, sampai Allah sendiri menyatakan kepada kita bahwa kita sudah boleh mulai berterus terang tentang kita." Ketika dia sedang berbicara, seorang wanita agak kuat datang mendekat. Dia sepertinya mengurus tempat pemandian. Karena dia sangat gemuk, tidak memiliki keturunan, dia seperti seekor keledai mandul. Bila memperhitungkan kekuatannya, wanita ini sepertinya mau untuk menganiaya para pembantu-pembantunya di rumah pemandian tersebut, dan dia akan sanggup memukul mereka dengan tangannya sehingga tak seorang pun berani kelihatan kurang dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena takut pada dia. Diceritakan mengenai dia bahwa dia pernah pergi berperang dan melempar batu dan tak pernah meleset dari sasaran. Orang akan mengira bahwa dia adalah wanita yang berpikiran tenang karena melihat bentuk tubuhnya yang gemuk, tapi yang cukup kontras. Dia lebih jauh lagi menodai penampilannya dengan kosmetik dan alis buatan dengan berlebih-lebihan, sehingga untuk sementara orang menganggap dia periang, tetapi bagi orang yang lainnya lagi akan nampak berbeda, menganggap dia seperti wanita tercela atau seperti wanita murahan. Wanita ini bernama Romana. Ketika dia keluar dari tempat usaha pemandian itu, dia memperhatikan penampilan kami yang sederhana, lalu datang ke tempat kami duduk. Barangkali pikirnya, orang-orang asing ini membutuhkan makanan, barangkali mereka berguna bagiku di rumah pemandian ini, dan pasti mereka tidak akan menuntut bayaran tinggi serta tidak membuatku khawatir kalau mereka akan berbuat ceroboh dalam pekerjaan mereka. Mula-mula dia berkata kepada Yohanes, "Dari manakah kamu?" Yohanes menjawab, "Aku dari negara asing." Roma melanjutkan, "Yang mana?" Dia menjawab, "Yudea." Dia bertanya lagi, "Apa kepercayaanmu?" Sang rasul menjawab, "Asalku dari agama Yahudi, tapi oleh kasih karunia aku menjadi orang Kristen, dan aku telah mengalami kesusahan karena kecelakaan kapal." Romana kemudian menanyakan, "Apakah kamu ingin bekerja padaku untuk menjaga perapian di pemandian umum? Sebagai balasan aku akan menyediakan makananmu dan keperluanmu lainnya." Yohanes menjawab, "Aku dapat melakukan itu." Si wanita itu kemudian bicara kepadaku, "Dan kamu dari mana?" Tapi Yohanes yang menjawab,
dia saudaraku. Romana kemudian berkata, aku dapat memakai dia juga. Aku perlu seorang pelayan pemandian untuk mengambilkan air bagi orang-orang yang mandi. Selanjutnya dia memberi kami makanan harian, kira-kira 2 pon roti dan uang untuk kebutuhan kami lainnya. Sesudah 4 hari bekerja di rumah pemandian itu, Yohanes yang tidak berpengalaman dalam pekerjaan ini, seorang berdiri melamun dekat tungku perapian ketika Romana datang. Dia melihat Yohanes melamun seperti itu, lalu dipukulnya sedemikian sehingga Yohanes jatuh tak berdaya di tanah. Wanita itu berteriak, dasar buron, orang buangan penggelap tidak berguna. Jika kamu tidak memenuhi syarat, mengapa kamu terima pekerjaan ini? Aku akan menghabisimu, hai manusia yang tidak jujur dan yang penuh akal bulus. Kamu datang untuk bekerja pada Romana yang reputasinya sudah diketahui seluruh orang Roma. Kamu adalah hambaku, hai pembuat kejahatan, dan kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kalau kamu kabur, aku akan mencarimu kemana saja. Dan bila aku menemukanmu, aku akan membunuhmu ketika kamu makan dan minum. Kamu bersukaria, namun saat kamu bekerja, kamu dikuasai kemalasan. Lebih baik ubah cara-caramu itu, hai orang jahat, karena kamu adalah hamba Romana. Sudah Romana meninggalkan rumah pemandian itu dan kembali ke rumahnya sendiri. Aku yang mendengar dan menyaksikan dia memukul Yohanes menjadi penuh derita dan sangat khawatir. Meskipun kami belum lama kerja padanya, aku tidak menampakkan pemikiranku kepada Yohanes. Akan tapi, oleh kasih karunia Sang Roh Kudus, dia merasakan kesusahanku, lalu berkata kepadaku, Prokorus, anakku, engkau tahu kecelakaan kapal yang mendatangkan bencana yang telah menimpa kita itu karena pikiranku bimbang saat di Yerusalem. Dan bukan hanya karena itu saja, tetapi karena dosa-dosa lain yang telah kuperbuat tanpa aku ketahui. Sesungguhnya untuk alasan itu aku melewati 40 hari 40 malam di lautan sampai Allah berkenan untuk menaruh aku di tanah yang kering. Lalu kini kamu bersedih hati dan hilang harapan hanya karena pencobaan remeh dari seorang wanita dungu dan ancaman-ancaman berhati dingin darinya. Maka pergilah bekerja lagi.